صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang mana dengan nikmat-Nya jualah kita berkumpul di dalam masjid ini dengan niat yang sama, yaitu menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 28 baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi. Artinya, setiap kamu adalah pemimpin, ujar Nabi. Setiap kamu adalah pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam dalam kurung penguasa adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya nanti di akhirat maksudnya. Jadi seorang imam atau penguasa, baik penguasa kampung, pembakar, penguasa kabupaten, bupati, penguasa provinsi, gubernur, ke atasnya lagi presiden, sultan, itu disebut dengan penguasa. Mereka itu punya kepemimpinan, akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu diamanahi untuk menjadi pemimpin. Bila mereka itu kada adil, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi mereka adil, akan dimasukkan ke dalam surga. Itu sangat berat sekali jadi pemimpin, apalagi pemimpin yang
nang dikuasainya itu banyak, seperti negara dan lain sebagainya. Pian aja telah contohnya jadi pemimpin kampung. Ada misalnya seikong rakyat pian di kampung nih nang kelaparan, pian kada memperhatikan, kada menyantuni, maka pian berdosa. Berdua misalnya nang kelaparan, kada disantuni, kada diperhatikan oleh pian sebagai pemimpin, bertambah dosa. Nah, lawan juga bukan cuma yang dipikirkan tuh masalah perutnya, tapi masalah agamanya dipikirkan juga. Pian misalnya jadi pemimpin kampung, itu harus mengusahakan agar rakyat pian itu tahu di agama. Contohnya mengadakan majelis taklim kah, mengusahakan supaya orang belajar agama di majelis taklim itu. Karena apabila ada rakyat pian walaupun seikong ada tahu di agama atau nya maksiat, pian dapat fotokopian dosanya. Nah, jadi berat pian jadi pemimpin itu. Amun tahu kayak itu asakadawani kita mencalonkan menjadi pemimpin, karena tanggung jawabnya besar di hadapan Allah nanti di akhirat. Apalagi pemimpin negara, berapa ikong misalnya rakyat nang kelaparan, kada disantuni, kada dipikirkan, dan kada diusahakan supaya inya tahu di agama, lalu inya jahil masalah agama, itu pemimpin itu akan bertanggung jawab nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Men gaya itu biar kita asa takutan mencalonkan diri menjadi pemimpin, karena tanggung jawabnya di akhirat besar benar. Nah, seorang suami menjadi pemimpin bagi keluarga. Nah, kayak ulun nih, seorang suami pemimpin juga, pemimpin bagi anak dan bini ulun di rumah tangga. Bila anak bini ulun misalnya kelaparan, ulun biarkan, ulun berdosa. Bila anak bini ulun kada tahu di agama, akhirnya maksiat, ulun berdosa. Jadi pemimpin juga atau walaupun pemimpin rumah tangga, ada juga kita pertanggungjawaban di akhirat. Dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suami. Nah, pian nih, seorang istri yang mana laki pian misalnya kadada, itu pian yang jadi pemimpin di rumah tangga lah. Tapi kalau laki pian ada di rumah, itu laki pian jadi pemimpin. Tapi bila laki pian ada di rumah, contohnya becari, pian sebagai istri itu pemimpin tuh dalam rumah tangga. Ibaratnya kayak wakilnya lah. Kan bila ketuanya kan berhalangan misalnya Allah, wakilnya Allah nang ngurusi. Nah, seorang istri menjadi pemimpin di rumah suami dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi pian sebagai seorang istri dalam rumah tangga, bila suami kada ada di rumah, pian yang memegang kepemimpinan di rumah tangga tuh, maka pian harus amanah. Maksud harus amanah itu, contoh bila ada barang-barang milik suami, itu pian harus menjaga. Jangan diberiakan, jangan diinjamakan, apalagi dijual tanpa izin daripada laki. Kemudian misalnya ada anak di rumah tangga,
maka pian yang mendidik anak tuh dan melarang anak itu bila anak itu berbuat yang salah. Karena pian bang waktu itu jadi pemimpin dalam rumah tangga. Bila pian karena menjaga anak pian sehingga dia melakukan kesalahan kepada Allah, pian dapat dosa juga. Nah kayak itu. Jadi ketika suami tidak ada di rumah, maka istri itu yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga, maka dia harus memadahi anaknya supaya berbuat kebaikan dan menegah anaknya jangan sampai berbuat kejahatan. Itulah pemimpin dalam rumah tangga. Nah, seorang pelayan ini pembantu adalah pemimpin harta tuannya. Nah, jadi misal kita berisi pembantu atau pelayan dalam rumah tangga, kan pelayan atau pembantu itu asisten rumah tangga ya bahasa ini ART kan. Nah, inya itu kan diberi amanah tuh oleh tuannya untuk menggawi ini, untuk mengerjakan ini dan lain sebagainya. Maka inya itu pemimpin juga atas harta tuannya dah. Maka kada boleh inya korupsi, kada boleh mencuntan, kada boleh menjual, tapi harus menjaga bujur-bujur, bekerja bujur-bujur. Karena apabila pembantu ini pina menipu petuanan atau mengorupsi atau pina mengolir, inya sudah khianat. Inya akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya ada kasus-kasus pembantu membawa lari duit petuanannya. Sama aja juga kayak ini, walaupun kada pembantu dalam rumah tangga, kita diamanahi orang untuk manurih gatah orang dengan upahan yang layak biasanya sudah dijanjikan. Maka kita nang manurih ini pemimpin lah, pemimpin atas gatah, atas harta petuanan kita tuh atau bos kita tuh. Maka kita di situ harus amanah. Bila kada amanah, contoh kada amanah napa? Pina mengoler pegawai, apakah lagi misalnya mengorupsi gatah orang. Nah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa kepada makhluk. Nah, atau kita diopahi orang untuk menggawiakan apa misalnya, itu kita diamanahi orang pemimpin juga kita ngarannya tuh atas nang gawian kita lah. Nah, sama juga ulun ini di masjid ini diamanahi juga nih untuk menjadi kaum di masjid nih, maka ulun pemimpin juga atas apa-apa nang di dalam masjid nih, maka ulun harus amanah juga, harus bujur-bujur bertugas, jangan kada kakaruan. Contohnya misalnya napa kada kakaruan melihat nang bahamburan nang rigat kada dibersihkan. Nah itu ulun kada amanah ngarannya. Atau misalnya kayak ini barang-barang masjid ini lah beratan, ini dibeli dengan duit wakaf, barang wakaf ini dia punya kehormatan tidak sama dengan barang yang selain wakaf. Jadi bila ada orang datang kaum ya napa minjam kipas angin masjid Bang, gasan apa? Gasan kami bepangantinan. Nah, ulun ini harus amanah. Bila ulun kada amanah, bawa kada amanah hanya. Karena barang wakaf ini cuma boleh dipakai untuk kemaslahatan masjid, untuk kepentingan orang yang beribadah di dalam masjid. Termasuk kayak nang lain-lainnya kayak tarpal,
tangga masjid, macam-macam lagi, gayung masjid, banyo masjid. Tuh banyo tuh dibayar dengan duit wakaf. Amun orang bepadah minta ulun tuh kayak apa ya, ulun itu lain ampun ulun, itu ampun kaum muslimin untuk beribadah di masjid. Nah, anu jar minta banyo lah jar segayong gasan bawa ke rumah. Nah ulun karakau mah iya kan tuh rawa. Bila ulun mah iya kan itu lain ampun ulun, itu ampun wakaf. Bila ulun mah iya kan ulun tak salah juga. Nah, jadi ulun harus amanah juga. Jadi ulun sekedar memadahkan aja, ulun kipas angin ini pun masjid. Kalau menurut agama itu barang wakaf itu tidak boleh dipakai untuk di luar masjid yang tidak ada kemaslahatan bagi masjid. Jadi kayak kipas angin itu dipakai bagi orang yang beribadah di masjid. Kayak Quran ini dibaca di dalam masjid. Mungkin minjam Quran, gasan ziarah kubur mana, minjam yasin untuk baca kubur di mana, itu kada jadi pahala malah jadi dosa. Dan ulun pun harus menyampaikan gitu ke orang itu. Setelahnya terserah inya, amun inya mangaras juga tetap inya mengambil, itu sudah lepas sudah ulun cuman menyampaikan. Jadi kayak itu. Jadi ulun ini harus bersikap amanah juga. Duit celengan itu nah celengan nang Jumat, celengan apa itu ulun 100 rupiah pun kada boleh ambil untuk kepentingan pribadi. Nah kecuali misalnya ulun ambil gasan nukar sapu, ada apa atau sapu gasan masjid juga tah. Nukar sikat ya, misalnya gasan menyikat masjid itu kada apa. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi maka itu ulun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Jadi harus amanah juga. Nang kayak pian dititipi orang barang tersimpanakan itu harus amanah juga. Bila kada amanah ya kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang anak menjadi pemimpin atas harta orang tuanya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Contohnya kayak ini. Ada seorang anak yang masih ompat begana di rumah kuitan. Nah anak ini kan kada dibisi rumah, karena masih anom ya lompat kuitan belum belain lagi, belum begawi. Bila kasih to kamari membawa kendaraan kuitan. Jadi si anak tuh harus tahu diri juga, walaupun itu ampun kuitannya, dia harus amanah juga. Dengan kendaraan yang dibawa tuh, kendaraan kuitan tuh, jangan sampai rusak. Apalagi jumping di pretilinya kendaraan kuitan tuh ada amanah anak tuh. Anak kapan anak? Hendak tolak pengajian pakai kendaraan. Iya bawa. Sekalinya kapadang gatah sana pacaran. Itu nanya kada amanah. Lawan barang milik kuitan berdosa juga anak tuh. Nah, jadi harus amanah. Maka masing-masing kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Anak tuh kan sekolah dia amanah kuitan, anak sekolah bujur-bujur lah. Tuh amanah tuh. Nah duitnya sekolah. Sekalinya anaknya ada membolos kemana kebijakan. Tuh ada amanah aja tuh. Berusaha tuh kuitan dah. Durhaka lawan kuitan dah.
akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat walaupun kuitan seorang. Nah gitu. Jadi kita harus amanah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan Imam Tirmizi. Jadi kita misalnya meminjam ampun orang, memakai ampun orang, diinjami orang, bujur-bujur kita memakai ampun orang tuh jangan sampai rusak. Bila rusak ganti. Misalnya kita minjam kendaraan lah, ya, minjam kendaraan lah. Lalu kita lalu kita minjam kendaraan. Maksud menginjaman ini menginjam wara kada bayaran. Nah, kada bayaran. Kan kita tulak kemana misalnya tulak ke Matapura ya Allah. Pas buliknya julong kendaraan itu kada ada titil, kada ada usak apa-apa, Bang. Cuman bensin bak kurang. Nah, itu paham kita aja nan paham tak? Walaupun tuan rumah ini kada menagih minta isiakan bensin, cuman akhlak kita ya diisiakan barang diganti bensinnya 1 liter ke 2 liter ke lebih ada Bapak. Jangan bujung terima kasih lah aja. Jadi tuan rumah ini kan kada menagih jo Bang lah. Cuman walaupun kada ditagih, lamun kita ada duit barang isiakan barang bensinnya atau pertalitnya lah itu. Nah, tanda terima kasihnya nih orang membentuk iyalah kita aja kita tanda terima kasihnya. Nah, apalagi nang kita injam kendaraan ini orang sakit juga misalnya. Nah itu tapi masing-masing wah ini orang bisi kendaraan Bang masing-masing deh leh. Jadi pada hakikatnya semua orang adalah mendapatkan kepercayaan dan sebagai tugasnya adalah berlaku baik terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Apalagi kita nang begawi 4 orang bujur-bujur ya kalau begawi jangan pina mengoler, jangan pina memunguli, jangan pina makal. Itu duitnya kena kada berkah. Yakni dituntut untuk selalu berlaku adil serta halaman 29 menciptakan kemaslahatan atas apa yang dipercayakan kepada dirinya. Maksud dari pengertian diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya adalah bahwa di akhirat kelak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Jika dia memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam memimpin, maka akan memperoleh bagian yang sempurna, maksudnya pahala. Dan jika tidak dapat memenuhi, maka pada hari kiamat nanti setiap orang yang dizalimi akan menuntut haknya. Contoh nang kayak kita adalah 4 pegawai di tempat orang dengan gaji sekian. Kita ini dapat gaji terus setiap gajiannya kalau soalnya kita nih kadang-kadang turun, kadang-kadang kada, kadang-kadang membunguli. Walaupun tanpa sepengetahuan ng bos kita, kena di akhirat kena anunya. Keadilan Allah Ta'ala itu berlaku. Kenapa si bos kita nih kena mengambil pahala kita, mengambil pahalanya dibayar dengan pahala kena di akhirat tuh. Ada lagi duit kada berlaku lagi. Harta kada berlaku lagi di akhirat tuh. Pahala nang
bayarnya dengan pahala. Kita mengambil upah napa misalnya kalau mengambil upah nuri kan, mengambil upah nang apa kayak Allah kita nih berlaku khianat atau mencuri atau membunguli kepada orang yang kita begawi di tempatnya itu, walaupun dia udah tahu tapi Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala akan membalas dengan keadilannya. Kenapa? Kita akan dibayar dengan pahala. Banyak yang kita zalimi nih, maka banyak juga pahalana, habis pahala kita nih. Karena kau bayar lagi nih, kada cukup membayari, habis pahala tekor, maka dosa orang itu akan diberikan kepada kita. Orang banyak dapat pahala, kita banyak dapat dosa. Iya nang bangkrut. Nah apalagi nang diandalkan kada lagi pahala, masuk neraka aja sudah. Nah itu gara-gara kada jujur, kada amanah. Nah kayak itu. Pian misalnya diamanahi orang, contoh pian lah, cuman biasanya lalakian bang. Ini contoh aja pian diamanahi orang untuk menyembelih korban sapi misalnya lah, hanya tadi beberapa korban sapi ya kalau buat. Nah orang panitianya diamanahi untuk mengorbankan sapi. Nah aja sapinya aja misalnya seekong atau 2 ekong, kita bagikanlah ya lawan kampung. Nah batu dibikinlah apa tuh karcis kabun kan itu. Bunnya orang itu bun karena itu bila orang ambil daging sapi ada pakaian kertasnya itu. Lalu pian diamanahi untuk membagikan bun karena itu anggaplah 100 buting bunnya, berarti 100 ikong 100 rumah nang dapat. Nah itu harus amanah. Jual mau ada amanah kira buatnya dalam kantongnya misalnya 20 buting bunnya, nang 80 buting ya kira nang dibagikannya ke orang kampung. Bunnya nang 20 buting itu ya kira 20 kantongan keseninya Tuhan. Contoh ya bang lah, contoh kada amanah itu. Mengorupsi dulu. Jadi amun kada amanah gitu kita bayar dengan pahala kita di akhirat. Bisa bayar pahala lawan nang ampun berkorban. Karena itu sapinya tadi inya mbak amanah soalnya nang tuang bagi ini kada amanah, atau inya jolim kepada orang nang kampung nang 10-20 ekor nang pacangan dapat tuh sakanya gara-garanya mematak pun itu kada dapat nang 20 ekor. Nah itu kita bisa coba berurusan dengan itu di akhirat. Nah jadi namun orang amanahi bagikan tuh bang berataan itu. Tapi amun dibagikan berataan ya aku kada dapat jua aja. Nah maksudnya tuh boleh aja ambil sebuting jua, dapat jua. Nah nya panitianya tuh harus mengharapkan ridho Allah Ta'ala bang. Harus mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Intinya kan panitianya lapah nih, nyumbelih, motong-motong daging, kemudian berjalan amun kada ikhlas sih ya kena bisa berlaku curang. Seorang lapah begawi jar, mulai mengharapu sapinya, menyembelih orang jar. Jadi seorang harus dapat 5 aja. Nah itu orang kada mengharapkan pahala. Amun orang mengharapkan pahala tuh biar seorang sebuting ingin dia dapat kayak orang yo aja. Seorang kan lapahnya ini kan amun seorang ikhlas dilihat Allah seorang dapat pahala di akhirat kena. Nah itu seharusnya. Artinya lebih mengutamakan orang lain. Biar aja seorang dapat sebuting asal yang lain dapatan juga. Daripada seorang misalnya kisah mengutamakan lapah banget seorang menggawi ya. Jadi seorang dah harus dapat 5, yang lain kan dapat. Misalnya, nah jangan kayak itu.
Jadi harus ikhlas kita diamanai orang tua dan harus amanah, harus jujur. Mun daging itu yang paling 3 hari habis dimakan. Tapi kalau kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, membantu gesan rakyat nih, maka kita akan dapat pahala tuh surga gini di akhirat. Nah, kita. Penguasa atau wakilnya adalah orang yang dipercaya memimpin. Penguasa ini anggaplah presiden dan wakil presiden, atau bupati wakil bupati, gubernur wakil gubernur. Menjaga, dipercaya untuk menjaga nih, menguasai serta melindungi rakyat. Dia akan diminta pertanggungjawaban atas dalam memimpin rakyatnya. Apakah sudah memenuhi serta menjaga hak-hak rakyat ataukah belum? Berlaku adil atau tidak? Nah, itu kita dipertanggungjawabkan di akhirat gitu. Seorang suami menjadi pemimpin keluarga, istri dan anak-anaknya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Apakah sudah memenuhi hak-hak terhadap mereka ataukah belum? Seperti hak memberi nafkah jakah laki ini, maka memberi nafkah apalagi sampai kelaparan ini. Nah, itu kita urusan kita menuju bini di akhirat. Berapa banyak yang di akhirat kira istri-istri itu menuntut lakinya di akhirat. Pian bahari kada mau kasih ulun kula aja. Nah sini jam pahala pian. Nah bakal lahi kita di akhirat tak, maksud bakal lahi itu bini menuntut. Gara-gara bini itu masuk neraka laki banyak. Karena laki itu ya di dunia kada menafkahi. Kada menafkahi bini. Pas bini di akhirat menuntutnya itu ya nang bayar pahala, habis pahala laki kesan bini, pas lakinya masuk neraka. Nah, pakaian ini kan laki ini setengah tahun sekali wajib menukarkan atau memberi duit kesan nukar pakaian. Bila bininya kada ridho, kada ditukarakan nih, kada ridho bininya nih, maka bininya ini kena akan menuntut lakinya di akhirat bayar pahala juga dah. Karena kalau bayar pakaian ada berlaku lagi situ pakaian. Perumahan, nah perumahan ini maksudnya laki itu wajib menyediakan tempat tinggal yang layak kesan bini anaknya, walaupun menyewa, walaupun mengontrak. Memelihara, nah menjaga, memelihara, mengasuh anak, mendidik, nah mendidik dengan pendidikan agama, serta bergaul dengan baik terhadap mereka. Artinya bila bergaulnya kada baik, misalnya berlaku kasar dan pemukulan, itu kena dituntut laki itu kena di akhirat. Iya kena pahala laki itu amun bisi pahala juga lah, mun kada dibisa pahala lalu dosa bini, dosa anak itu akan ditanggungkan kepada laki. Kalau dia menyia-nyiakan hak-hak keluarga, berarti telah berbuat zalim kepada mereka. Nah, misal apakan lagi misalnya ini dua suami istri lalu bercerai, kan ada anaknya tuh. Mun sudah bercerai itu kan ibaratnya tuh lain bininya lagi kalah lah, lain bininya kalah. Mantan bini ngarannya. Cuman anak tuh adalah mantan anak lah. Kan ada mantan anak, oleh laki ini tetap anaknya tuh. Nah, artinya laki ini berkewajiban mengongkosi anaknya tuh.
sampai dewasa, sampai sudah kawin, sampai bisa bicara seorang, hanya lepas sudah kewajiban. Jangan sampai gara-gara bercerai lawan bini, anak kada peduli juga. Nah itu kan anak kita bisa menuntut kena di akhirat kepada abahnya yang kada mau kosi tak. Tadi dari kisahnya mantan anak, tetap anaknya nih tuh. Kalau mantan bini iya, bekas bininya kada lagi wajib nafkah. Cuman anaknya tuh dia harus mengongkosi setiap hari atau setiap bulan kah, dengan ongkos nang ya mencukupi aja tah. Makanya kan mencari tah amun kada tahu saya babini bahasa kalau bahasa kada terperhatikan lagi nang anak ini pendidikannya, nafkahnya, maka berdosa. Sahabat banyak itu terjadi tah. Makanya berilmu aja dah supaya tahu dah. Itu kewajiban abahnya mengongkosi, bukan mamanya. Abahnya nang wajib mengongkosi. Tapi nang terjadi misalnya abahnya kada mengongkosi, mau sudah mamanya mengongkosi, ya abahnya berdosa. Kalau dia menyia-nyiakan hak-hak keluarga berarti telah berbuat zalim kepada mereka. Zalim dah. Nah, kecuali kan misalnya anaknya tuh memaafkan aja, merelakan aja. Aku relakan aja jabah aku itu jarinya kada jadi kada mau kosi aku jari merelakan ya untung lah kalau direlakan mestinya kada rela. Di akhirat kena urusan kena. Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suami. Ini ketika suaminya adalah, artinya dia harus mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik. Nah, jadi misalnya pian sebagai seorang istri, pian diberi laki duit, diberi ya kalau sebulan sekali kan langsung banyak itu, apakah setiap hari kah? Terserah pian aja ya Allah, terserah laki piannya adalah setiap hari misalnya 50.000 sehari ya, atau misalnya sebulan sekali cuman banyak kesan mayo sebulan. Nah itu termasuk pian harus berlaku amanah, pian harus bisa mengatur itu keuangan tuh, jangan boros ya. Dicokok-cokokan lah itu nah, jangan mentang-mentang laki misalnya beri saya 3 juta nah ya kesan sebulan ya 3 hari habis itu namanya kada amanah. Bini itu kada sisanya kayak apa, kada berduit lagi kayak apa karena nah ini pentingkan diri pribadi aja, nukar online di Shopee misalnya datang paket kenapa nah, habis duit 3 juta seminggu aja habis. Tenanya kada amanah. Ya harus mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik. Harus bersikap baik terhadap suami. Bersikap baik terhadap suami. Dan ini tambahan ulun nyawang lah. Amun laki tulak begawi, apalagi begawi di gawian itu lah ada bebinian ada lakian. Nah itu bisa pian aja apa namanya mempertahankan kecantikan pian lah misalnya kalau karena perempuan yang di luar sana itu ya ibaratnya tuh sangat menggoda lah bagi laki-laki. Nah berapa banyak kan orang gara-gara tekawan dengan bisnis dengan kawan-kawan perempuannya akhirnya apa iya berselingkuh. Nah itu. Jadi jangan sampai mata laki pian itu memandang
tabungas bini orang ya pada biniku ya, nah jangan sampai itu. Jadi bisa pian-pian aja tak berdandan ya Allah bermungas-mungas bila supaya laki pian itu bungas biniku pang pada inya. Nah itu mun pian barang-barang aja ya Allah timbul kena laki pian ke lain hati malah binian di luar sana bungas. Nah iya sudah sambil diwadahi lah laki jangan apa-apa di sana, jangan macam-macam, sambil didoakan juga minta kepada Allah Taala supaya laki ulun yang ini kada main hati, main mata dan lain sebagainya. Nah itu kasih sayang kepada suami. Nah makanya laki itu jangan dimamai, mun dimamai kena timbul inya kena mencari pembinian lain. Nah nang lembut, lebih lembut nang di luar daripada nang di rumah aja. Nah ya gara-gara di rumah misalnya pemamai. Nah jangan. Kasih sayang pada suami harus dapat menarik simpati dan kepercayaan suami. Nah kayak itu kayak apa caranya supaya laki itu sayang lawan pian misalnya, memelihara harta suami dan anak-anaknya. Dan istri juga akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Apakah sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya ataukah belum? Itu di ini juga di tapon hijau ini di akhirat. Seorang pelayan harus menjaga harta tuannya. Ini menjelaskan tentang hadis tadi lah. Seorang pelayan harus menjaga harta tuannya dan menata secara rapi dan teratur apa yang menjadi kewajibannya. Pelayan juga akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dikuasakan kepadanya. Apakah dia sudah memenuhi kewajibannya ataukah belum? Seorang anak juga harus menjaga harta ayahnya dan mengaturnya dengan baik. Anak juga akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikuasakan kepadanya. Apakah dia sudah memenuhi kewajibannya ataukah belum? Jadi setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ada kemarin orang bertakon lah masalah boleh kejar kuitan mengambil harta anak ya kayak ini. Nang kuitan ini sebelum meninggal berbagi berdahulu. Anaknya banyak, anggaplah anaknya berlima. Nah, ya anak pertama ikam tanah ini, tanah ikam nah, bawa bagi berdahulu. Mungkin abah mati timbul ikam berebut pakalahi bagi berdahulu ya. Ada apa juga membagi berdahulu aja. Tanah ikam ini ya. Nah, nomor 2 misalnya ikam rumah nang situ ada rumah abah ambil bagian ikam. Nang nomor 3 ikam ada mobil abah nih ya. Sebuah ambil aja. Sekong tanah yang di situ lah aja. Sekalinya tiba-tiba abahnya ini berubah pikiran, kan sudah tadi diberikan kepada anaknya masing-masing. Berubah pikiran ini karena pengaruh daripada anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain tuh pependil bahaya tanah itu ini belarang bahaya. Cakap yang jangan beriakan lawan kakak itu ya. Ini aja lah mereka. Lalu sekalinya abahnya ini mengambil pulang. Maksudnya diberiakan sama anak seorang lah. Itu boleh lah. Nah dalam hukum agama boleh. Karena ada hadis Nabi nih. Nabi ini berkata kepada seseorang yang mana itu bertakon Nabi tentang masalah hartanya ini diambil abahnya. Jadi jangan Nabi ikam, maksudnya ikam itu diri ikam dan harta ikam itu milik abah ikam. Ikam, diri ikam dan harta ikam itu milik abah ikam. Jadi dalam hadis ini itu artinya boleh aja si abah itu mengambil harta anaknya
Apalagi itu kan asanya harta abahnya juga lalu diberikan ke anaknya, lalu diambil abahnya pulang. Kada apa-apa boleh. Kada nang borok sikuan lo kada. Nah, lain misalnya orang lain kada boleh ham. Kayak ulun misalnya leh. Sudah memberiakan kapian. Jalan atau ada harta ulun atau tanah ulun ambil pian. Sudah pian terima. Ulun mah ambil pulang. Udah boleh nanti dan pian berhak cuma mengarasi. Sudah diberiakannya pian ada lagi itu bila ulun ambil buruk sikuan katanya. Tapi kalau anak lawan abahnya tuh boleh mengambil apa harta anaknya. Dan anaknya tuh kada boleh mengarasi. Nah, amun sebaliknya lah si anak nih mengambil harta abahnya atau maka kada boleh. Amun abahnya kada mengizinkan durhaka ngarannya tentang kuitan, apalagi kuitan sakit hati. Menjual tanah kuitan kada apa-apa dah. Belum abahnya belum mati lagi. Belum harta warisan lagi. Menjual harta kuitan kada apa-apa dah. Nah itu durhaka mau kada boleh enta. Nah. Fa dari kata fakullukum ada kalau dalam hadis tadi fakullukum ada kalau fa-nya tah fakullukum mas'ulun an ra'iyatihi ya. Huruf fa dari kata fakullukum menjadi jawab syarat yang terbuang. Itu masalah ilmu alat lah, ilmu nahwu lah pembahasannya. Kata itu bersifat umum. Dapat memasukkan seseorang yang hidup sendirian. Dapat memasukkan seseorang yang hidup sendirian. Belum beristri dan tidak mempunyai pelayan. Jadi kan kisahnya tadi, setiap kalian itu pemimpin dan setiap kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan. Disebutkan tadi pemimpin anggap pemimpin negara, batu suami, karena punya rakyat, batu bilang bini, pelayan, karena ada nang dikelolanya. Mun orang nang kada bisi bini, kada bisi anak, kada bisi pelayan bang, itu disebut dengan pemimpin lah, pemimpin juga. Contoh misalnya orangnya nih jomblo bahasa sekarang nih, kada dibisi bini, kada dibisi anak, kada dibisi pelayan, kada dibisi apa-apa, kada dibisi pekerjaan, ini tuh pemimpin juga. Nah, sebab orang yang seperti ini dapat dikategorikan sebagai pemimpin, yakni orang yang memimpin anggota tubuhnya sehingga selalu melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan. Di setiap kita ini pemimpin, walaupun misalnya orang itu kada dibisi anak, kada dibisi bini, kada dibisi apa-apa, itu pemimpin bagi dirinya sendiri. Rakyatnya siapa? Matanya rakyatnya, tangannya rakyatnya, batisnya rakyatnya. Jadi dia harus mengarahkan rakyatnya ini kepada yang diridhoi Allah Ta'ala. Amun inya nih naja tangan mengambil duit orang. Nah, ini kan memerintahkan itu siapa? Hati kita nih memerintahkan tangannya. Mun hati kita memerintahkan tangan untuk mencuri, berarti kita kada amanah, tangan kita nih kada amanah. Berarti kita akan dipertanggungjawabkan juga di akhirat. Mata kita misalnya nih, kita gunakan untuk melihat yang haram. Muntung kita mengoyai orang, telinga kita mendengari aib orang, batis kita melangkah kepada maksiat, berarti kita kada anak manah yo nih menggunakan nikmat Tuhan yang ada di batang tubuh kita nih. Jadi kita nih sebenarnya pemimpin juga bagi anggota kita. Maka kita gunakanlah untuk ibadah, jangan gunakan untuk maksiat. Karena bila kita gunakan untuk maksiat, kita khianat atas amanah Allah Subhanahu wa taala yang ada di batang tubuh kita nih. Nah, istri adalah amanah Allah yang diamanatkan kepada suami. Nah, jadi bila sudah ijab kabul, saya terima nikahnya siapa misalnya Allah binti siapa dengan mahar sekian tunai. Nah, itu
Jangan himong bener juga. Mantang-mantang sudah bisi bini, himong tuh amanah. Tahu lah, amanah yang besar. Istri itu adalah amanah bagi suami. Maka dia harus menjaga istrinya itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah fin nisa'i fa innahu amanatun indakum. Faman lam ya'mur imra'atahu bis salati wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulah. Takutlah kamu semua kepada Allah. Takutlah kepada Allah dalam urusan kaum wanita, maksudnya istri lah. Ini terutama nih menasihati bubuhan lakian nih, bubuhan suami-suami nih. Takutlah kepada Allah masalah bini kalian ya. Karena mereka adalah amanat Allah yang dikuasakan kepadamu wahai bubuhan lakian nih, wahai bubuhan suami nih. Barang siapa tidak memerintahkan salat kepada istrinya dan tidak mengajarkan urusan agama kepadanya, kepada istrinya nih, maka dia benar-benar telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Nah, bila sudah bisi bini lelakian nih, sudah bisi istri, itu amanah. Jadi bujur-bujur menunaikan amanah. Bila sampai sembahyang, waktu sembahyang suruh bini sembahyang, pelajari ilmu agama. Bila bini kada disuruh sembahyang, lalunya kada sembahyang, lalunya mengerja dosa, lalunya kada tahu di agama karena kada dilajari oleh lakinya, maka si laki itu telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Tanggung jawab karena di akhirat. Nah, itu. Ada 3 wasiat terakhir Rasulullah yang diamanatkan kepada umatnya sewaktu beliau hendak meninggal dunia. Jadi sidin pas hendak meninggal dunia ada sidin wasiat. 3 wasiat itu diucapkan oleh Rasulullah di saat hendak menghembuskan napasnya yang terakhir, sehingga lisannya kurang jelas dalam mengucapkan, yakni dengan samar-samar beliau bersabda. Kalau tidak salah didengar oleh Sayyidina Ali kalah yang didekatkan talinga Sayyidina Ali ke mulut Rasulullah karena tapi jelas nih Rasulullah, tapi kalau lagi memandir nah pajar wasiat Nabi teh as-salata wa ma malakat aymanukum la tukallifuhum ma la yutiquna Allah fin nisa'i fa innahunna awanun ay usara'u fi aidikum akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna. Itu wasiat Nabi. Jagalah salat. Nah, Nabi ini berwasiat, wahai umatku, jagalah salat, jangan tinggalkan salat, jangan menyia-nyiakan salat, jangan menganggap enteng salat, jangan meremehkan salat. Bujur-bujur sembahyang digawi di tepat waktunya, jangan balang kambingan atau lagi apakan lagi balang sapian. Jagalah salat dan jaga pula hamba sahayamu. Jangan sekali-kali kamu membebani mereka sesuatu yang mereka tidak mampu melakukannya. Jawan bahari adangannya budak tuh ya hamba saya. Jadi bila kita bisi budak hamba saya kan disuruhnya tuh begawi, jangan memberatinya. Bila inya misalnya kawa mangkat sakarong aja, jangan disuruh mangkat 2 karong. Tanggung jawab di akhirat kita tuh. Atau kita bisi kuda, yang mana kuda itu membawa akan barang kita. Nang inya kawa tuh mangkat 1 ton aja, dia lagi 2 ton, berdosa kita.
Kita bisi inguan gaduhan. Maksud gaduhan ini lain, bagaduhan buaya adalah bagaduhan ayam, bagaduhan itik, bakurong misalnya, wajib kita memberi makan nih. Bila kada memberi makan nih kelaparan, kita nang berdosa. Amanah juga dari Allah Ta'ala. Kita bisi pembantu, kalau bari kan budak, anggaplah wah ini anggaplah pembantu lah. Pembantu atau anak buah, kita menyuruhinya nang mampu inya lakukan aja, amun inya kada mampu melakukannya kita zalim, kita berdosa. Nah itu wasiat Nabi. Jangan sekali-kali kamu membebani mereka sesuatu yang mereka tidak mampu melakukannya. Takutlah kepada Allah dalam urusan kaum wanita. Nah, kalau masalah bini ini takutlah kepada Allah, wahai ibu pun lakian nih. Karena mereka adalah ibarat tawanan yang berada pada kekuasaanmu. Ini bubuhan istri-istri ini bagaikan tawanan bagi suaminya. Amun tawanan itu kan ibaratnya tuh kada kawa kemana-mana, Allah amun kada diizini lakinya. Kamu mengambil atau menguasai mereka dengan amanat Allah, dan kamu menghalalkan farji, alat vital atau alat kelamin mereka dengan kalimat Allah. Kan ijab kabul kan? Dengan sebab ijab kabul saya terima nikahnya dengan mahar sekian. Dengan kalimat Allah, dengan uang akad nikah tuh ya Allah, bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimat Allah dibaca. Dengan sebab ijab kabul itulah halal lah ya sudah. Halal untuk mengumpuli mereka, menjima mereka dan menguasai mereka, maka bujur-bujurlah berlaku baik kepada mereka maksudnya. Tentang memerintahkan sholat 5 waktu kepada keluarga serumah serta kerabat dekat, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah. Surah Taha ayat 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat. Nah, jadi ini ada perintahnya di Quran nih. Misalnya laki dalam rumah tangga wajib menyuruh bininya untuk salat, wajib menyuruh anaknya untuk salat di rumah tangga. Misalnya lakinya ada dah, bini tenang jadi pemimpin kalau ada, maka bini wajib memerintahkan anak-anaknya untuk mengerjakan salat sebagai wakil bagi lakinya yang ada di rumah misalnya. Nah, bisa pembantu di rumah itu wajib juga bantuanan untuk menyuruh pembantunya untuk mengerjakan salat. Kalau misalnya pian nih sugih, kalau bisi pembantu 10 di rumah. Nah itu dalam kekuasaan pian tuh, pian wajib menyuruhinya untuk sembahyang. Bila babinian disuruh pembantu untuk arakan bang gula ke warung. Bilanya kalau rumah kada pakai kerodong, kada pakai jilbab muka aurat, pian wajib menyuruhinya untuk menutup aurat. Pian diisi karyawan pulang, pian jadi bos misalnya, jadi bos isi karyawan 50 ikong, bisa perusahaan besar tuh karyawannya 50 sedikit jelek, anggaplah 1000, ya Allah 1000 ikong, dan seberatan yang beragama Islam. Bila orang Islam tuh wajib sholat, maka bila sampai waktu sholat pian harus mengistirahatkan karyawan pian untuk mengerjakan sholat. Bila pian menyuruh pegawai terus non stop, inya ada sembahyang 1000 kan sembahyang berdosa kalau tuh pian dapat fotokopian dosa nang 1000 orang ada sembahyang itu. Nah, itu adanya ulama bahari tuan guru sidin ini bisi pondok pesantren juga kan, mulai pondok pesantren itu tukang lo dah, tukang tuh bila kada sembahyang ya waktu tukang tuh becak sidin. Jadi bila tukang betukang menukangi rumah sidin kan pesantren sidin bila sampai waktu sembahyang.
Masa ya menukangi masjid, orangnya kan sembahyang, kan aneh tuh. Bila nang manukangin itu orang sembahyang, kira tempat itu kada berkah. Ditukangi oleh orang yang sembahyang. Bila pian misalnya bisi pomaan lalu menyuruh orang untuk mengatam pomaan pian, pada itu kena, bubuhan nang mengatam. Pian diopahi kalau jar berapa sih biasanya opahnya 50.000 lah tang harianan. Bila sampai waktu sembahyang lah, nah itu pada jangan mencari dunia aja, mengatam setengah harianan atau seharianan nggak ada sembahyang. Mengatam mulai biasanya mengatam tuh ibusakan kamu imbah tang hari kah? Kamu nimbah yang mulai bisukan ya berarti jam 7-an sampai jam berapa biasanya? Jam 11 itu berarti di luar waktu sembahyang ada jadi masalah ya Allah. Boleh ke rumah kalau ya sembahyang. Ini maksudnya imbah tang hari jam 1 tolak mengatam bilopah sampai jam 5:30 menyebulik cipu-cipu mandi haro tuh maghrib apabila basah. Nah, walaupun mengkodok itu sebenarnya ia menunda sembahyang itu dosa juga. Ada kau aja sembahyang. Nah, jadi bila nang BC nang opahan nang ambil upah dari pian mendawiannya atau pas sudah karena waktu sembahyang sembahyang biar satu mat dulunya kada begawi kita bila kada nama nyuruh kayak itu apalagi kita menyuruh gawi terus timbulnya sembahyang kita dapat dosa juga. Nah, tentang tanggung jawab dalam mendidik keluarga memang besar. Bahkan seseorang bisa terjerat masuk neraka lantaran kurang memperhatikan pendidikan agama terhadap keluarga. Nah, jadi ibaratnya tuh biar anak bini kita nih masalah dunia tuh taharat orang masalah dunia. Cuman kalau masalah agama harus diperhatikan. Biar ibaratnya tuh anak kita nih kan berengkeng, cumannya sembahyang terus. Subuh sembahyang, zuhur, asar, maghrib ya sembahyang terus. Biar ada berengkeng ada jadi masalah. Jangan misalnya ikam harus ranking 1, ranking 2 tapi kada sembahyang. Nah, itu rugi itu. Jadi nang diperhatikan tuh agamanya. Kalau masa dunia tuh ya kada apa-apa. Nang kok orang lapihnya dah. Masa agamanya ini kita dituntutkan di akhirat. Amun kita anak kita nih sekolah misalnya kada berengkeng itu kita kada dituntut di akhirat. Kada dituntut anak ikamnya kada naik sekolah atau kada ringgeng itu kada dituntut di akhirat. Tapi kalau kenapa anak ikam kada sembahyang, ikam kada mau nyuruh dituntut kena di akhirat. Nah, atau misalnya kenapa anak ikam kada menutup aurat bila keluar rumah dituntut di akhirat. Kada misalnya anak kita misalnya matematikanya 0 nilainya itu kada dituntut di akhirat. Matematikanya 0 kada dituntut. Tapi kalau inya keluar rumah kada menutup aurat gara-gara kita kada menagur kita dituntut di akhirat. Nah, Rasulullah SAW telah bersabda, yalqallaha subhanahu wa ta'ala ahadun bizambin a'zama min jahalati ahlihi. Tidak ada seorang pun yang menghadap Allah dengan membawa dosa yang lebih besar daripada kebodohan keluarganya. Jadi dosa yang paling gonol kena di akhirat yang dibawa di hadapan Allah yaitu gara-gara inya keluarganya bodoh dalam masalah agama. Anak istrinya bodoh dalam masalah agama gara-garanya tidak mendidik, itu dosa yang paling besar di hadapan Allah yang membawa. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang pertama kali mengganduli
seorang lelaki pada hari kiamat nanti adalah keluarga dan anak-anaknya aja, artinya memiruhuti nang menuntut menang maniwas bahasa kitanya itu keluarganya dan anak-anaknya. Han bah biang bang, nah kayak ternyata bahari kada menyuruh sumaya han bah han laki kok jar janang bini dan menuntut menggandul itu ya kayak itu jenisnya meniwas menuntut han pang gara-gara pian bahai han pang gara-gara pian laki ya ulun nih jar. Nah itu di akhirat kira disalahkan kena. Nah, mereka berkata, wahai Tuhan kami, ambilkanlah hak kami pada orang ini karena dia tidak mengajarkan urusan agama kepada kami. Dituntut kelak di hadapan Allah Ta'ala. Dia memberi makan kami dari harta yang haram. Nah itu dituntut dia. Ini laki ulun ini ya Allah, kadang memberi makan yang halal, ini haram aja nang diberi makannya. Nah, sedangkan kami tidak tahu, kami kan tahu di sini jahnya kami tahu, dikira kami abahnya nih begawe nang halal, kayaknya haram. Mau dituntut. Orang itu lalu dipukul, nang lakinya tah misalnya, karena usaha yang dilakukannya termasuk usaha yang haram. Dengan pukulan itu terkelupaslah di seluruh daging tubuhnya hingga kemudian dibawa ke neraka. Demikian keterangan dari para ulama sebagaimana ditegaskan dalam kitab Al-Jawahir karya Imam Abu Lais As-Samarqandi. Nah, mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min ahwali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.